Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan ini, pada kesempatan ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab tentang sholat gerhana, entah itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dan istilahnya kalau dalam bahasa Arab, gerhana matahari itu adalah kusuf, kusufus syamsi atau kusuf itu gerhana matahari. Kalau gerhana bulan itu khusuf. Perbedaannya hanya pada kaf dan kho gitu. Kusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Sebagai mukaddimah bahwasanya gerhana matahari ini al-kusuf, kusufus syamsi, itu pertama kali disyariatkan umat Nabi Muhammad ini itu pada tahun 2 Hijriah. Tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan gerhana bulan disyariatkan pada tahun kelima Hijriah setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Dasar dari pembahasan ini, dari tema ini, sholat gerhana matahari dan begitu juga gerhana bulan, adalah pertama firman Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahillazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi janganlah janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, yang menciptakan matahari dan bulan, jika kalian adalah para penyembah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebagai kritikan, sebagai bantahan orang-orang yang menyembah matahari. Ada sebagian kelompok itu mereka menyembah matahari, menganggap matahari adalah sumber kehidupan. Begitu juga sebagian menyembah bulan. Ini dasar atau landasan bahasan gerhana, sholat gerhana. Begitu juga ada hadis Nabi Muhammad SAW yang inti hadisnya, kandungannya adalah bahwasanya matahari dan bulan keduanya adalah ayatullah atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya tidak terjadi gerhana kecuali Allah SWT menunjukkan kekuasaannya. Di dalam hadis tersebut, di dalam hadis Nabi Muhammad disebutkan bahwasanya lanjutannya ini, matahari itu tidak terjadi gerhana karena matahari dan bulan itu tidak terjadi gerhana karena meninggalnya seseorang, dan juga karena hidupnya seseorang, enggak. Karena dulu pernah ada kejadian ketika putranya Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim meninggal, matahari terjadi gerhana. Ketika wafatnya putra Rasulullah, matahari terjadi gerhana. Nah, orang-orang menganggap, wah, ini gerhana ini sebab meninggalnya Ibrahim, Sayyid Ibrahim, putranya Nabi Muhammad SAW. Enggak gitu. Dan juga sebagian menganggap bahwasanya terjadinya gerhana ini karena meninggalnya seseorang. Karena dulu juga pernah hidupnya seseorang atau lahirnya seseorang. Karena dulu juga pernah ketepatan lahirnya Hajjaj. Makanya Nabi Muhammad SAW di dalam hadis mengatakan,
Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankasifani limauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitum dzalik fasallu wada'u hatta yankashifu ma bikum. Gitu. Jadi intinya matahari dan bulan keduanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang dan karena hidupnya seseorang, lahirnya seseorang. Apabila kalian melihat hal itu, maka sholatlah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar matahari dan bulan disingkapkan kembali, dimunculkan kembali gitu. Di hikmah dari adanya gerhana ini, matahari maupun gerhana bulan, ini menunjukkan bahwasanya gerhana matahari dan bulan itu adalah sesuatu yang lemah. Ini bantahan kepada para penyembah matahari dan bulan. Matahari dan bulan itu sesuatu yang lemah, sesuatu yang dikendalikan oleh Allah SWT, sesuatu yang tunduk pada Allah SWT. Makanya tidak patut untuk disembah. Nah, yang patut disembah adalah pencipta alam semesta, satu-satunya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, langsung wa sholatul kusufi, dan sholat gerhana. Wa sholatul kusufi, dan sholat gerhana sunnatun muakkadatun, itu sunnah muakkadah. Sunnatun muakkadatun itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Fa in fatat, jika terlewat, fa in fatat, jika terlewat, lam tuqdo, maka tidak diqodho. Lam tuqdo, maka tidak diqodho. Nah, mungkin terus muncul pertanyaan, mulainya kapan dan kapan akhir dari disunahkannya waktu sholat? Ya, mulainya adalah ketika matahari sudah mulai tertutupi, dan akhir dari gerhana sholat gerhana ini, matahari maupun bulan, adalah ketika matahari ataupun bulan sudah tersingkap habis, sudah tersingkap total. Itu adalah akhir dari sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nah, jadi ketika matahari sudah kembali maupun bulan sudah kembali, ini sudah selesai, sudah tidak disunahkan lagi melaksanakan sholat, karena sholat gerhana ini adalah sholat yang dikarenakan sebab. Karena kalau seandainya sebabnya sudah nggak ada, matahari sudah kembali, ya sudah tidak disunahkannya lagi gitu. Ya, saya sampaikan bahwasanya sholat ini itu disunahkan bukan hanya berjamaah, bukan hanya laki-laki saja, tapi laki-laki, perempuan juga disunahkan, entah itu dia berjamaah maupun sendirian. Nah, ini tetap disunahkan. Wa yusolli, dan sholat, likusufis syamsi, karena atau untuk gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana bulan, rakaataini, 2 rakaat. Melaksanakan sholat ini dengan 2 rakaat. Fi kulli rakaatin, dalam setiap rakaatnya, qiyamani, ada 2 berdiri. Qiyamani, ada 2 berdiri. Yutilul qira'ata
fihima, yutilul qira'ata fihima, dengan memanjangkan bacaan di dalam keduanya, dengan memanjangkan bacaan di dalam keduanya. Jadi sholat gerhana ini itu pelaksanaannya berbeda dengan sholat-sholat biasanya. Di sini ada 2 rakaat, namun masing-masing rakaat itu nanti rukuknya 2 kali dan berdirinya juga 2 kali. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Waruku'ani dan 2 ruku. Waruku'ani dan 2 ruku. Yutilu at-tasbiha fihima, yutilu tasbiha fihima, dengan memanjangkan bacaan tasbih di dalam keduanya, dengan memanjangkan bacaan tasbih di dalam keduanya. Dunas sujudi, bukan sujudnya. Bukan sujudnya. Wayah tubuh. Oke, sampai sini saya jelaskan dulu. Jadi praktek sholatnya adalah seperti biasa, diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, niat gerhana matahari maupun gerhana bulan, ya baca doa iftitah, ta'awudz, bismillahirrahmanirrahim, al-fatihah. Setelah al-fatihah ya baca surat-suratan, disunahkan surat yang panjang. Setelah selesai baca surat kan ruku. Disunahkan untuk memperpanjang bacaan tasbih ketika ruku. Setelah itu berdiri lagi. Setelah ruku baca tasbih panjang banyak, berdiri lagi. Setelah berdiri baca al-fatihah lagi, dilanjutkan surat-surat panjang lagi. Setelah itu ruku lagi. Ini masih pada rakaat pertama ya. Ruku lagi membaca bacaan-bacaan tasbih, diperpanjang, diperlama. Terus i'tidal, berdiri tegak. Setelah itu sujud. Sujudnya seperti biasa, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, terus berdiri lagi. Itu setiap rakaatnya seperti itu. Jadi dalam 1 rakaat ada 2 ruku, 2 kali berdiri, namun sujudnya masih seperti biasa. Sujud biasanya emang 2 kali gitu. Setelah selesai sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rakaat pertama tadi seperti itu, rakaat kedua juga seperti itu, terus salam. Wayah tubuh dan berkhutbah. Wayah tubuh dan berkhutbah. Yang berkhutbah imamnya. Wayah tubuh dan berkhutbah ba'dahuma, setelah 2 rakaat salat. Ba'dahuma, setelah 2 rakaat salat. Khutbata ini dengan 2 khutbah. Jadi disunahkan khutbah setelah melaksanakan sholat gerhana. Khutbahnya 2 khutbah, rukun dan ketentuannya sama seperti khutbah Jumat. Wa yusirru, dan melirihkan, merendahkan suara. Maksudnya merendahkan suara, melirihkan suara. Fi kusufis syamsi, pada gerhana matahari. Karena matahari terjadi gerhana ya di siang hari. Di siang hari disunahkan untuk melirihkan suara. Seperti sholat zuhur, sholat asar. Ini kan bacaan-bacaannya disunahkan untuk melirihkan, merendahkan. Wa yajharu, dan mengeraskan suara fi khusufil qamari, pada gerhana bulan. Maksudnya adalah mengeraskan bacaan dan melirihkan, merendahkan suara bacaan.
Oke, ini pembahasan tentang sholat gerhana. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain.